Selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama melakukan devosi pagi hari ini. Nah, Ibu Flo dan Ibu Ica akan memimpin anak-anak devosi hari ini. Ibu Flo dan Ibu Ica berharap agar anak-anak sudah dalam posisi yang siap untuk beribadah, ya. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya dan duduk dengan tenang. Nah, sebelum kita mulai devosi kita hari ini, kita mau sama-sama bernyanyi. Kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Semua anak-anak ikut bernyanyi bersama ya. Oke, setelah kita bernyanyi, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Ibu Flo akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena Tuhan boleh senantiasa memberkati kami, membangunkan kami dari istirahat kami malam hari hingga pagi hari ini. Sekarang sebelum kami mulai setiap aktivitas kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati agar kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Ibu Flo dan Ibu Ica akan membawakan firman. Tapi sebelum bercerita firman, Ibu Flo dan Ibu Ica mempunyai satu cerita, ya. Ada cerita yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, ya. Jadi anak-anak silakan dengar dengan baik, ya. Nah, cerita firman Tuhan, ceritanya itu berjudul Tikus dan Singa Saling Menolong, ya. Ibu Flo akan mulai. Suatu hari di dalam hutan, ketika singa sedang tidur lelap di bawah pohon, muncullah tikus yang berlari ke arahnya. Nah, karena terburu-buru, tikus itu menabrak singa yang sedang tidur. Kemudian ia mengaum sangat keras. Singanya terbangun dan langsung melihat ke arah si tikus. Dia tidak suka karena si tikus mengganggu tidur siangnya. Kau akan kumakan karena telah mengganggu tidur siangku. Singa berkata dengan garang. Mendengar ucapan singa, tubuh tikus gemetar ketakutan. Kemudian tikus memohon, "Jangan singa, aku mohon jangan makan aku. Tolong lepaskan aku ya. Aku berjanji kalau kau melepaskan aku, suatu saat aku akan membantu saat kau butuh bantuan." Nah, mendengar ucapan tikus yang bertubuh kecil itu, singa tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, binatang kecil seperti kamu bisa apa, tikus? Mau menolong dengan cara apa?" Singa meremehkan tikus. Tapi
tikus terus memohon. Tikus juga berjanji jika suatu hari singa butuh bantuannya, ia akan segera datang. Melihat kegigihan tikus meyakinkan dirinya, singa pun melepaskan tikus. Binatang kecil itu langsung berterima kasih dan segera berlari riang. Sementara singa meneruskan tidur sepanjang siang. Sorenya, singa berjalan-jalan di sekitar hutan. Langkahnya besar-besar, kepalanya diangkat penuh kebanggaan. Ia tahu ia kuat dan berkuasa di dalam hutan. Tapi tiba-tiba singa menginjak perangkap yang dipasang oleh pemburu. Kakinya terjerat tali perangkap dan terangkat ke pohon yang tinggi. Singa pun meronta-meronta sekuat tenaga. Namun bukannya lepas, talinya justru makin kuat. Singa yang kehabisan akal berteriak meminta pertolongan. Haum, tolong aku, tolong. Siapa yang bisa membantuku melepaskan diri dari perangkap ini? Pekik singa hingga suaranya terdengar ke seluruh penjuru hutan. Sayangnya, binatang-binatang yang mendengar tidak berani mendekat. Binatang-binatang itu takut akan terperangkap juga dan takut jika melepaskan singa ia akan dimakan. Nah, kecuali tikus, mendengar suara singa minta tolong, ia bergegas datang. Aku harus segera menolong singa. Aku sudah berjanji padanya, seru tikus pada dirinya sendiri. Ketika tikus sampai, singa mulai kehabisan tenaga. Ia tampak lemah tak berdaya. Melihat itu, tikus pun memanggil singa. Wahai singa, aku sudah kembali. Seperti janjiku, aku akan menolongmu, kata tikus seperti itu. Melihat tikus, singa lega dan senang sekali. Tapi, bagaimana binatang sekecil tikus bisa melepaskan singa dari jeratan perangkap? Ternyata, tikus memanjat pohon dan mengerat tali perangkap dengan gigi-giginya. Meski perlahan-lahan, talinya pun koyak dan akhirnya putus. Akhirnya singa pun terbebas dari tali perangkap. Sangat terharu melihat kegigihan dan ketulusan tikus dalam menolong singa. Ia tak menyangka binatang sekecil tikus bisa menjadi penyelamatnya. Terima kasih tikus, kau adalah penyelamatku. Di saat binatang lain takut dan tidak ada yang mau membantuku, kamu datang dengan berani untuk membantuku. Aku minta maaf ya, karena pernah meremehkanmu waktu dulu. Sama-sama singa, kata tikus riang. Sejak saat itu, tikus dan singa pun bersahabat. Mereka selalu bersama dan jadi contoh bagi warga hutan untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Itu dia cerita tentang apa tadi? Tikus dan singa yang saling menolong. Nah, anak-anak, kira-kira saat sudah mendengar cerita ini, apa sih yang kamu bisa pelajari dari tikus dan singa? Ya, tentunya sikap saling menolong. Nah, ternyata firman Tuhan hari ini sama mengajarkan kita juga untuk saling tolong-menolong, bagaimana saling membantu yang lemah atau yang membutuhkan, begitu. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayat yang ke-38 dengan perikop perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Tapi hari ini Ibu Flo hanya akan bacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-35. Ibu Flo akan bacakan ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh pada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, pada firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kita, memberikan nasihat kepada kita, begitupun dengan jemaat Efesus waktu itu,
bahwa bagaimana kita saling menjaga sesama umat yang percaya begitu. Nah, mungkin kalau kita di rumah berarti kamu saling menjaga antara anggota keluarga, saling tolong menolong begitu. Karena Paulus mengingatkan bahwa untuk saling membantu dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, terutama kalau ada yang membutuhkan atau ada yang dalam keadaan lemah. Nah, kita pun diingatkan bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan, kita mau belajar untuk menghadapinya dengan sukacita, menghadapi kesulitan dan pencobaan itu dalam keadaan yang sukacita. Walaupun mungkin kita merasa saya tidak kuat, saya tidak mampu, tapi Tuhan akan memampukan kita melalui orang-orang di sekitar kita yang akan membantu kita. Sama seperti tikus tadi, tikus dan singa, mereka saling tolong menolong karena mereka tahu mereka sama-sama saling membutuhkan. Dan ingat tadi singa ada rasa percaya, dia harus percaya kepada tikus bahwa tikus pun walaupun dia kecil, dia bisa menolong singa yang badannya lebih besar daripada si tikus. Nah, ingat bahwa sebagai satu tubuh di dalam Kristus, kita saling membutuhkan satu sama lain untuk saling menguatkan, terutama saat kita sedang mengalami masa-masa sulit seperti yang kita hadapi sekarang, yaitu pandemi COVID-19 ini ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain yang lemah? Caranya adalah kita tetap mendoakan mereka dan melakukan tindakan yang nyata terhadap orang-orang yang lemah. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu terus menguatkan dan menolong mereka, dan juga mengingatkan mereka bahwa Kristus yang akan kita rayakan hari kelahirannya, kedatangannya ke dunia ini, Dia Sang Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia akan selalu setia menolong kita untuk menghadapi setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa mengingatkan orang-orang lain yang sedang mengalami kesusahan, yang butuh pertolongan. Kita juga bisa menolong mereka. Sama seperti cerita yang tadi sudah Bu Ica dan Bu Flo bacakan untuk anak-anak semua. Dari kisah tikus dan singa yang saling menolong, kita juga diingatkan kembali untuk saling menolong satu sama lain, terutama orang yang lemah. Nah, ketika kita menolong orang lain yang sedang lemah, butuh pertolongan, kita sudah sama-sama menerima berkat dari Tuhan, baik kita yang menolong maupun orang yang kita tolong. Nah, oleh sebab itu, marilah kita menjadi perpanjangan Tuhan untuk saling menopang, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, agar orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, juga bisa melihat dan merasakan kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi demikian firman Tuhan yang bisa Bu Ica dan Ibu Flo sampaikan hari ini. Semoga lewat cerita tikus dan singa, dari setiap pemberitaan firman Tuhan tentang nasihat-nasihat Paulus, kita bisa terus mengingatnya dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, Bu Ica akan pimpin kita dalam doa. Jadi anak-anak semuanya silahkan lipat tangannya, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh sama-sama saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Biarlah Tuhan terus mengajarkan kami kasih terhadap sesama kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.